Oke, selamat datang di les untuk Brain Academy Online. Kali ini kita akan bahas materi listrik arus searah atau listrik dinamis ya itu ya. Nah, untuk di sekolah mungkin udah dipelajari ini semua kan? Panggilnya Iya, siapa tadi? Kak. Nyayu ya? Iya, Amel. Oh, Amen. Kayak Amen berarti udah dipelajarin ini belum di sekolah? Udah. Udah ya. Nah, tapi kita review sedikit ya. Ada namanya kuat arus. Di sini kuat arus nih. Untuk kuat arus apa sih kuat arus itu? Nah, ternyata kuat arus itu adalah arus listrik. Itu tuh alirannya tuh elektron bebas dari suatu potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, dengan rumus untuk menentukan I-nya itu sendiri adalah I sama dengan Q per T. Q-nya karena ada di listrik statis itu adalah besaran muatan atau kita sebut dengan Coulomb satuannya ya. Kemudian T itu waktu. Nah, sifatnya ada dua. Yang pertama kalau dia muatannya negatif, arah alirannya itu berlawanan dengan arah arus listrik yang ditimbulkan. Sedangkan kalau dia muatan positif, itu arah alirannya searah dengan arah arus listrik yang ditimbulkan. Paham ya? Paham, Kak. Nah, bagus. Nah, kalau misalnya jika N adalah elektron, misalnya jika N adalah elektron, kemudian um, jumlah elektron ya, yang mengalir, maka N itu sama dengan Q per Q elektron. Jadi muatan per muatan elektron. Jumlah muatan. Nah, sedangkan kuat arus yang mengalir dalam sebuah kawat nih, kalau misalnya kawat ini ya kayak kawat listrik itu, maka dia rumusnya adalah I sama dengan V. V itu kecepatan elektron dikali dengan Q elektron, muatan elektronnya, dikali dengan N, dan dikali dengan luas penampang kawatnya. Luas penampang kawat. Itu ya. Mungkin ini rumus baru yang kamu tahu? Di sekolah udah diajarin tapi. Oh, udah ya. Oke. Itu dulu ya. Nah, coba kita lihat di bawah ada soal-soal kuat arus nggak ya? Oh, ini soalnya di bawah hambatan-hambatan gitu ya. Nah, nanti, Iya, gurunya kemarin itu lebih banyak ke hambatan. Jadi dia buat rangkaian campuran. Di situ ada tiap-tiap lampunya gitu. Nah, disuruh hitung hambatan tiap lampunya. oh gitu. Tapi gini, sejauh ini kan udah pernah direview kan sama gurunya. Jadi ini aku perlu nge-review juga atau kita langsung ke bahas ke soal-soal. Review dulu aja, Kak. Oh gitu. Ya. Jadi selanjutnya adalah kita percobaan ohm dan hambatan. Nah, percobaan ohm itu sendiri dia adalah perbandingan antara benda potensial dengan kuat arus listriknya. Nah, nilainya itu yang ini. V sama dengan I kali R. Hubungannya ini biasanya selalu keluar ya, nyambung. Di mana V itu beda potensial, I itu kuat arus, dan R itu hambatannya. Nah, besar hambatan pengantar yang kita sebut dengan R itu sendiri, itu sama dengan rho. Rho itu hambatan jenisnya, dikali dengan panjang kawat per luas penampang pengantarnya. Kalau dia logam, maka nilai pengantar logam itu dapat berubah dikarenakan perubahan suhunya. Maka ini ada hubungannya dia ya. Menjadi R itu sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Alfa itu adalah koefisien muai linear logam itu sendiri. Paham ya? Paham, Kak. Nah, untuk rangkaian jembatan, itu kalau dia seri, kayak gini nih, yang maksud kamu ya. Kalau dia seri itu hambatannya tinggal ditambahin aja totalnya. Jadi R1 tambah 2 tambah 3.
Begitupun juga dengan voltnya, tegangannya. Tegangan juga tinggal tambahkan aja V1 tambah V2 tambah V3. Tapi kalau seri ini kuat arus listriknya itu sama dia. Jadi I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3. Dengan demikian, ada nih hubungan antara V dengan R karena dia V-nya sama R-nya itu sama ya konteksnya. Beda dengan paralel. Kalau paralel itu langkahnya seperti ini, maka dia berfungsi sebagai pembagi arus. Bagi arus. Jadi arusnya itu setiap R1 itu beda arusnya, R2 beda arusnya, dan R3 juga beda arusnya. Tapi volume totalnya itu sama. Volume total R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Semoga bisa dipahami ya. Iya, Kak. Kemudian ada namanya jembatan Weston. Dan kalau jembatan Weston itu digunakan untuk menyederhanakan susunan hambatan yang tidak bisa disederhanakan secara seri maupun paralel. Nah, nanti kita ada namanya bikin kayak langkah penyelesaiannya itu. Pertama, kita cek dulu R1 sama R3 itu arahnya kemana. R2 dan R4 itu arahnya kemana. Nah, jika sama-sama R5 diabaikan dulu rangkaiannya, maka akan menjadi lebih sederhana dan mudah dihitung. Kalau kita cuman R1, R3, R2, dan R4, R5-nya diabaikan dulu. Nah, kalau jika tidak sama, maka ditambahkan hambatan pembantu. Ala-ala, misalnya di tengah-tengahnya itu. Buat apa? Buat menyederhanakan. Dengan demikian, intinya ada hubungannya dengan yang di layar ya. RA misalnya sama R1 kali R2, per R1 tambah R2 tambah R5. Nanti lebih enaknya di mana ini? Penerapannya ada di soal-soal, biar lebih mudah. Gitu ya. Kak, yang V1 sama dengan R1 per R2 dikali V total itu dapat dari mana? Yang mana? Seri paralel. Seri. Oh, rumus ini. Iya, Perbandingan antara V dan R. Kan I itu selalu sama ya. I totalnya sama. R totalnya sama. Karena V sama dengan VIR. Gitu kan. V sama dengan I kali R. Nah, V1 banding V2 banding V3 itu adalah sama kayak gini dia. V1 banding V2 itu sama dengan R1 banding R2. Dengan demikian, V1 itu sama dengan R1 banding R2 kali V2. Atau bisa juga nanti ke ujung-ujungnya ke V total kan dia. kenapa jadi V total itu, Kak? Kayaknya saja salah deh. Harusnya R total yang di bawah ya. Iya, ini nih kalau kita jeli itu benar sih. Saya juga mikirnya ini harusnya R total ya, bukan R2 ya di bawah ya. Ya kan? Iya, Benar-benar. Ini kalau nggak V total harusnya V2. Oke, ada lagi mungkin? nggak ada, Kak. Aman ya. Kemudian penerapan konsep jembatan Weston itu bisa dengan G-nya 0. Oke. Maka R kali L2, RX kali L. Itu nanti juga ada bahasanya gaya gerak listrik ya. Ada gaya gerak listrik itu, ini uh, rumusnya untuk tegangan jepit. Sedangkan untuk hukum Kirchhoff itu dibagi menjadi dua ya. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kalau Kirchhoff 1 itu arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Nah, kita itu perlu melihat panahnya aja. Apakah di panahnya menuju ke titik pusat atau bagaimana? Nah, ini contohnya I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Sedangkan kalau hukum Kirchhoff 2 itu
dalam rangkaian tertutup atau loop ya, jumlah aljabar dari GGL dan jumlah penurunan potensial IR itu sama dengan 0. Yang ini dia melihat melihat semua potensial dari baterai misalnya gitu ya, baterai atau kuat arusnya atau sumber energinya dengan uh, rangkaiannya. Aman ya yang ini ya. Kayaknya dia Kak, untuk yang hukum Kirchhoff 2 itu, ya, hukum Kirchhoff 2 yang gambar dibuat tadi, kan itu kan dia kan eh, satu rangkaian gitu ya, nggak ada dibagi dua gitu. Nah, kalau misalnya dia ditambah lagi kabel di tengah-tengah, itu arah loopnya itu bakal kiri kanan itu bakal sama atau berlawanan? tergantung kondisinya juga, tergantung kuat arusnya juga kan. Ini ada yang bentuk ini ya, ini yang panjang itu positif, berarti dia ini ke kanan, ketemu gitu. Nah ini kelihatan dia kalau dia ke kanan karena ada garis panahnya. Ini lihat garis panahnya kemana gitu. Jadi lihat dari garis panahnya ya, Kak. Uh-uh. Kalau di soal itu berarti tiap soal itu ada garis panahnya ya? Uh-uh. Coba kita lihat ya, ada nggak di sini garis panahnya. Nah ini ada tuh satu. Nah ini kan dia ke kanan, berarti ini ke kiri. Dia kan berlawanan gitu, bisa juga berlawanan. Ini juga gitu ya. Oh ini enggak, ini satu sih. Nah, yang nomor 10 tadi Kak maksud Amel tuh itu arah loopnya gimana? Nomor 10 kan nggak ada hambatannya. Ini nomor 10 yang Iya, ini kan nggak ada GGL-nya, nggak ada ininya, bentuk ininya. Ini malah kita harus menyesuaikan ya berarti hambatannya. jembatan Watson ya? Iya, bukan ini. Oh, Yang nomor 11. yang masuk Coba. GGL tuh kalau misalnya ada kayak gini nih. Nih. Tapi kan cuma satu, kayak gini doang. Nah, Ini terus lurus. yang sebelumnya arah loopnya gimana? Itu kebalikannya bisa ini. Oh, kenapa dia kebalikannya, Kak? Hmm, sebenarnya untuk mempermudahkan ya, untuk penghitungan tuh nanti kan ada plus minusnya kan dia, plus minusnya. Mm-mm. Tapi kan sigma IR kayak gitu nanti. Jadi Sama. meskipun berlawanan apa arah kiri kanan yang beda, hasilnya bakal tetap sama nggak? Untuk hasil dari yang ini ya sigma E dengan tambah sigma Iya, IR-nya. iya, Uh, ini sebenarnya penentuan ininya aja, bukan bukan nentuin asli, tapi kayak kita tuh nentuin ini arahnya kemana, apa yang dulu, yang dia tuh masuk kemana dulu gitu. Gitu kayak ini kan cuma satu GGL-nya. Kalau misalnya ada dua, itu masuk ke Kirchhoff sih sebenarnya. Bukan bukan itu bukan masuk, itu bukan Kirchhoff. Yang kayak gini, yang kayak gini yang 24 misalnya. Misalnya kan ini otomatis ke kanan kan, ke sini dia. Ini iya. ke ini juga. Nah, Kenapa itu. dia ke kanan? Ya, yang seperti saya bilang tadi, yang kamu lihat itu garis panjangnya, Amel. Yang kamu lihat itu garis panjangnya. Ini ya kan yang dilihat itu. Nih, berarti panjang, berarti dia positif. Berarti ke arah sini. Dia masuk ke sini, sini lagi, baru ke sini. Begitupun juga dengan ini. Paham nggak? Paham, Kak? Ini Kak, juga kalau begitu. misalnya di baterainya itu, ini kan ada dua baterai kan, terus dia ada satu baterai di tiap kabel sama satu baterai di tiap kabel. Kalau misalnya di satu kabel itu ada dua baterai, Maksud satu kabel ada dua baterai. iya, Ya udah, kita tambahkan dulu itunya, energinya untuk baterainya volt itu, volt totalnya berapa. Tapi itu itu masuk ke Kirchhoff juga. Nah, itu kayak gini nih. Ini lihat.
rangkaian ini itu ada dua baterai kan dalam satu ini, satu rangkaian. Iya. Nah, kalau itu yang penting yang kita lihat itu adalah plus minusnya. Ini kan yang besar, yang arahnya nih. Berarti dia akan ketemu dengan R3 dulu, baru ketemu R2, baru masuk lagi ke baterai 6 volt. Lalu masuk lagi ke 9 volt. Kan kayak gitu harusnya. Karena lihatnya dari ini, yang garis panjangnya dulu. Paham nggak? Paham, Kak. Nih, kalau yang ini berarti kan dia ke dari E2 ketemu dari E2 nih, ketemu R2 dulu, baru ketemu E1, baru ketemu R1. Berarti dia ke gini dia bentuknya. Tuh. Nah, arah itu menentukan ya, berarti ya dia ya. Kak, lihat yang soal yang kakak baru jelasin tadi. Siap. Nah, itu mulanya berarti dari E2 yang garis panjang itu ya. Intinya garis panjang dulu yang dilihat. Kalau Kayaknya misalnya Mel mau mulai dari garis panjang yang E1, bisa juga, tapi kan nanti berarti ke, ke dia kanan. dari garis Heeh. panjang E1 ke R1 berarti. Terus ke E2. Enggak dong, dari E1 dia ke R2. Oh, berarti arah depan yang selurusan dengan garis panjangnya ya. Benar, benar sekali. Dia tuh ngikutin itu arahnya dia. Paham? Oke. Kemudian itu kan Kirchhoff ya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaian. Tentukan arah loop dan arus bebas, tetapi lebih baik arah loop searah arus ya kan. Jika gerak mengikuti arah loop bertemu dengan kutub plus, sumber tegangan terlebih dahulu ya kan. Plus jika gerak mengikuti arah loop bertemu dengan kutub min. Nah, kenapa tadi itu enggak min? Karena nanti kalau hasilnya negatif ya, kalau min. Nah, I plus jika arah loopnya searah dengan arah arus. Min kalau dia jika arah loopnya berwarna dengan arah arus. Dan jika loop itu bertemu dengan kutub positif, maka E-nya akan bernilai positif dan sebaliknya. Nah, jika arah loop itu arus arah tuh, maka arus akan plus dan sebaliknya. Jadi dia bakalan harus satu nih kayak gitu. Kayak misalnya VAC itu maka E1 tambah E2 ya kan tambah IR. Tapi kalau VCB itu kan dia ketemu dengan negatif duluan. E2 ketemu dengan min IR karena kebalik. Paham ya? Untuk arah arusnya Paham, kemana Kak. dan makanya lihat ke syarat itu. Kemudian ada VB. Dan VB itu juga positif semua. Kalau VC itu juga sama sih positif semua karena I kali R2 ke kanan juga. Kemudian ada voltmeter dan ampermeter. Kalau untuk ampermeter itu penggunaan hambatan sensornya adalah hambatan yang dipasang secara paralel ya. Ditambahkan pada suatu rangkaian guna memperbesar batas ukur ampermeter yang menjadi N kali. Kemudian ada voltmeter. Nah, voltmeter itu apa? Voltmeter itu dia untuk menghitung ini ya tegangan listrik. Hambatan depannya adalah hambatan yang ditambahkan secara seri pada suatu rangkaian itu voltmeter. Dan ini rangkaian beberapa listrik ya. P itu daya. Nah, kalau untuk rumus tambahannya ini
bisa dilihat ini tambahannya ya. Ini kayaknya perlu kamu catat deh untuk rangkaian-rangkaian yang juga. Boleh dicatat dulu mungkin, Amel, yang rumus tambahannya. Iya, Kak. Heeh. Kak, VT dan PT itu maksudnya apa? Gimana? Yang di rumus hubungan spesifik alat listrik dan tegangan terpasang. Rumus tambahan dulu aja yang kamu catat. Itu nanti dijelasin. Oh, udah Kak, dari catat. Oke. Nah, untuk ini langsung ke energi daya dan daya listrik ya. Nah, untuk besarnya energi listrik itu, kita tahu bahwasanya usaha itu sama dengan P kali T. Nah, itu P kali T, di mana eh, P itu ada daya listrik, T itu waktu atau sekon. Nah, untuk rumus P itu banyak jenisnya ya. Bisa menggunakan hubungan antara P kali I atau V kuadrat per R atau I kuadrat R. Kenapa bisa kayak gini? Karena ada hubungan V itu sama dengan I kali R. Lalu, dengan demikian, untuk usahanya, berarti W itu sendiri adalah I kuadrat R kali T, bisa. Atau V kuadrat R T kuadrat, V kuadrat per RT, atau VIT. Nah, yang kamu tanyain tadi, untuk alat dengan spesifikasi P dan watt, maka VT voltnya untuk ini pasang pada tegangan V, maka daya yang diserap alat adalah, ini adalah tegangan tertulis pada alat listrik sama tegangan yang dipakai. Jadi kan ada alat listrik tuh, itu ada tegangan yang tertulisnya di voltmeternya. Nah, sama tegangan yang dipakai itu beda. Maka ada hubungan antara daya listrik yang diserap sama daya daya yang tertulis di Oh, voltmeternya. jadi tertulis itu yang bakal dipakai oleh alat listriknya itu ya? Ya, misalnya kayak di list itu bilangnya tegangan ini 150 volt. Misalnya. Kemudian dengan daya segini. Nah, itu udah tertulisnya, tapi yang diserapnya berapa? Nah, itu kita lihat kondisinya lagi. Paham, Kak? Oke. Mau mencoba untuk mengerjakan untuk hambatan? Boleh? Nah, ini yang saya tawarin kerjanya perlu dibimbing atau kamu sendiri dulu coba-coba. Mungkin Amel coba dulu, tapi kalau misalnya kesulitan nanya kakak. Oke, boleh silakan, Mel. Nomor 1 sampai 3 dulu ya hambatan ya. Iya, Kak. Aku ambil minum dulu.
Jauh nggak dari ini tuh apa Palembang kota kamu? Enggak, Kak. Enggak. Ya enggak. Ama di kotanya beneran. Oh, iya iya. Soalnya kan kadang kalau aku pulang ke Jambi mah aku ngelewatin Palembang pasti. Kak, nomor 2 tuh pakai perbandingan ya? Ya, perbandingan antara S1 dan R. L-nya aja kan yang diubah. Iya, L-nya aja, L2-nya yang diubah.
Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Oke, bisa sebutkan hasilnya mungkin? Nomor 1, jawabannya. Itu 3,2 kali 10 pangkat min 2. Caranya? Cara itu R sama dengan Rho dikali L per A. Substitusi nilainya. Oke, good. Nomor 2, Nomor 2, 2R. jawabannya. 2R. Yang C. Jawabannya R aja. Oh, R E. aja ya? Karena yang ditanya adalah maka besar perubahan tahannya. Besar perubahannya Oh itu kan iya, berarti dari delta. R. Dari, oh iya Kalau benar, dari 1 ke 2. Bukan hasil perubahannya. delta R-nya berarti kan, ya delta kurang R1. Oh, Deltanya kan kalau 2R misalnya kurang maka R. besar, Jadinya kalau R. besar perubahan delta Nomor R 3, berarti ya. ada kata besar. Nomor 3, Nomor 3, 4 ohm. kenapa 4 Om? Karena itu pakai perbandingan R1 per Rumus. R2 sama dengan, ya pakai perbandingan. Terus yang si L1, A1 dengan L2 dengan A2-nya, itu R1 per R2 sama dengan L per Pi R1 kuadrat per 2L per Pi setengah R2 kuadrat. Terus dicoret-coret hasilnya 2 ohm. 4 ohm. Hasilnya, hasilnya itu 16 Om. 16 ya? Karena ini jari-jari. Ini jari-jarinya ngikut dijadikan setengahnya. Kan jari-jari itu juga mempengaruhi kan nilai. Hmm, Oke, yang perlu kamu ketahui untuk nilai A luas permukaan itu sama dengan luas sama luas kawat mau luas apa itu A itu tuh biasanya disimbolkan dengan pi r kuadrat. Maka rumusnya dia itu adalah R kali R itu sama dengan rho ya. R sama hmm. dengan rho kali L per A. A-nya itu adalah rho kali L per pi r kuadrat. Nah ini. Kenapa? Karena ada kata jari-jarinya inilah menimbulkan adanya ini. R ini diperhitungkan. Berarti dia itu rho-nya sama, pi-nya sama. Jadi perbandingannya adalah perbandingan antara R2 dan R1 itu melibatkan elemen apa aja adanya L2 dan L1. L2 dan L1 dikali dengan karena R ini di bawah berarti dia kebalikannya. Karena R itu di bawah berarti dia R1 per R2 kuadrat. Nah, ini hasil perbandingannya. Oke, coba cari dulu ya. Bener nggak hasilnya 16 ohm? Ntar, Amal coba cari ulang, Kak. Iya, boleh, boleh. Kak, jari-jarinya itu diubah ke meter kan? Iya, enggak. Itu kan dia bilang R-nya jadi apa? Baca soalnya. R2 itu berapa kali? Dijadikan setengah Setengah. kali, maka Enggak, setengah kali. jadi Dan itu kan jari-jari 2, R2-nya 2 jadi satu kali. meter. Itu kan Heeh.
maksud Amel itu kan R-nya 2 milimeter, 2 milimeter. Nah, terus itu diubah ke meter, dak? jari-jarinya. Iya. Nggak usah. Sebenarnya kalau kita gini, kalau kita paham konsepnya gini, jari-jarinya tuh 2 milimeter. Ini kan jari-jari pertama R1 kan. Mm-mm. Nah, dia bilang gini, ada kata kuncinya. Jika panjangnya dijadikan 2 kali dan jari-jarinya. Berarti jari-jarinya dijadikan setengah kali. Berarti kan ini R2 itu sama dengan setengah kali R1 kan? Mm. Ya enggak? Ya udah, Iya. masukin aja konsep setengah R1 ini ke sini. Nanti kan R1 sama R1 kan bisa dicoret. Begitupun juga nanti L2. Jadi kita nggak perlu tuh mengikutkan 2,5, 2 milimeter ini gitu. Nggak perlu. Kita mainin rumusnya aja. Tapi kalau kamu mau cara lama, ya udah. Oh, dikali dengan 2 kali setengah dulu gitu. Kalau aku nggak, kalau aku mainin rumusnya. Paham ya? Iya, Kak. Ntar Kak Amel lagi nyoba nyari hasilnya. Mm-mm. Iya, Kak, 16. 16 kan? Nah, Iya, 8 gitu. kali R1. Oke, sekarang coba 4 4 5 6, tapi 4 dulu ya. 45, Ding. Kalau udah nomor 4 nanti nomor 5-nya ditulis dulu biar ini ya. Pokoknya aku coba
Hmm. Boleh lihat opsi jawabannya nggak, Kak? Nomor berapa? Nomor 5 atau nomor 4? Nomor 5. Nomor Iya 4 nomor udah. 5. 44. Oh ya deh. Lah, A nomor 4 bukan. A, Tiga B, belas C, D, koma E itu. dua. Nomor 4 itu kan udah ada. Iya, nomor 4 A Udah bukan. kelihatan belum? Ada, Kak. Hmm, harus cari dulu. Itu dia. Berapa? 13,2 ya. Iya, tiga Iya, belas Kak. koma dua. Benar. 13,2. Nah, ya. Nomor 5 mantap. Jawabannya 13,2. Nomor 5 Nomor 5 tuh pakai rumus yang mana, Kak? nomor 5 itu berarti langsung merica beberapa tambahan. Hmm, rumus ini sih hubungan antara VI dan R. V sama dengan I dan R. Tapi ternyata dia ada dayanya juga ya. Nah, kalau daya itu kan V sama dengan V kali I kan. Ah ya, dayanya 100 watt nih. Ya, itu dia rumusnya. Ada dua. Terus yang apa sumber DC 125 volt itu diapain? Nah, pertama kamu cari dulu eh, kuat arusnya berapa. Kuat arusnya itu dari daya lampunya itu dengan menggunakan rumus V sama dengan V kali I. V yang ini kali I. Nanti kan dapat kuat arusnya. Setelah itu baru cari R-nya menggunakan yang DC. R sama dengan V per I. V-nya VDC, I-nya yang tadi hambatan. Untuk yang daya itu berarti V daya itu pakai yang ini ya, 25 volt itu bukan? Iya, yang 25 volt. Nah, karena dia DC berarti V-nya nanti yang di sini itu adalah VDC dikurang V yang ini, 25 volt ini. Kenapa dia dikurang, Kak? Karena dia harus DC, bukan AC. Kalau dia AC, Kalau dia AC kan enggak kan, kalau AC kalau AC itu kan kayak PLN gitu kan besar ya dia. Tuh. Ini terkait dengan penggunaan satu daya gitu konteksnya. Kan lampu itu 25 volt tambah 100 watt. Nah, sedangkan baterainya itu sendiri 125 volt. Nah, agar normal, lampunya itu harus otomatis 25 volt juga. Kan dia harus sampai 25 volt. Kemudian harus ditambahkan secara seri. Nah, sehingga V resultannya nanti itu jadi 100 volt biar normal. Kemudian yang sana. Coba dicari dulu ya.
Kamu SMA mana, Mel? SMA atau Alia? SMA 1 Palembang. Oh, SMA 1. Kelas unggulan. Enggak sih, reguler IPA 3. Tapi kelas unggulannya ada. Udah dihapus sih, Kak. Cuman ada kelas Cambridge sama reguler aja. Cambridge-nya IPA 1 sampai IPA 2 aja. Cambridge itu apa? Dia pakai 2 kurikulum. Kurikulum yang di Indonesia sama kurikulum yang di luar negeri. Jadi ujiannya 2 kali. Paham. Kak, boleh lihat opsi jawaban yang 5 enggak? Oh iya. 25 ohm. Nah, lihat secara paralel sama serinya tuh gimana, Kak? Nah, biar dia itu harus, kan kalau kita tahu kalau disusun secara seri, berarti R-nya kan tinggal ditambahkan aja nggak? Iya. Nah, dengan demikian 25 ini harus disusun secara apa? Secara seri dong dia. Jawabannya yang A. 25 ohmnya kalau disusun secara seri, baru lengkap pas dia. Itu yang seri itu ada hubungannya dengan DC enggak, Kak? Yang di awalnya kan dia 125 volt. 125 volt. Kan agar normal dia V-nya 25 volt dan dia 100 watt. Nah, kemudian ini R-nya itu harus otomatis setelah kita cari, dia kan kuat arusnya 4 ampere. Berarti dia 25 ohm. Karena dia 25 ohm dengan 25 volt, ya dia susah, nggak mungkin secara paralel, harus secara seri. Karena kan kalau seri dia dibagi dua kan, R-nya itu nanti bagi dua kan dia. Mm-mm. Nah, nggak maksimal dong berarti. Masih kurang ngerti sih, Kak, kenapa dia seri paralel. Oke, agar sebuah bola lampu listrik ini 25 volt dan 100 watt ya, dapat bekerja dengan Mhm. layak ketika dihubungkan dengan sumber DC-nya 125 volt. Maka diperlukan hambatan listriknya berapa? Hambatan listriknya. Nah, pertama kan kita harus mencari dulu karena daya sama I, maka daya sama volt ya, maka kuat arusnya berapa? Oh, ternyata kuat arusnya adalah 4 ampere untuk sebuah bola lampu listrik itu. Udah 4 ampere. Nah, karena kan si bola lampu ini udah ngambil 25 volt kan dari arus DC ini kan, dan arus DC itu kan arus DC itu 25, sedangkan 125, sedangkan arus bola lampunya udah 25, berarti kan tinggal sisa 100 ampere kan, 100 Ya, volt kan. Nah 100 100 volt volt. ini 100 volt ini kalau kita bagikan dengan kuat arusnya itu 4 ampere, berarti di hasilnya adalah 25 ohm untuk hambatan listriknya, nanti gitu. Biar satu itu kan dia pasti disusun secara seri kan dia. Nah, kamu paham kalau seri sama paralel maknanya apa? Kayak gini, kalau misalnya seri itu kan tinggal ditambah aja, misalnya 25 ohm ditambah 25 ohm kan gitu kan dia, itu Ya. seri. Tapi kalau paralel itu 25 ini kalau kita jadikan dua kayak gini, nah terus ini jadikan dua, ini 25 bagi dua, otomatis dia nggak jadi 25 hambatan listriknya tapi 12,5. Paham nggak? Oh, paham, paham. Nah, otomatis dia cuma satu lampu, cuma satu lampu
itu nggak boleh disusun paralel, tapi susunnya seri, biar pas 25 gitu loh lampunya itu. Paham ya? Paham. Ini bisa tolong diulang lagi nggak, Kak? Kalau misalnya dia AC itu ada tambahan atau pengurangan nggak di voltnya? Enggak sih, enggak ada. Tetap berarti ya, kalau misalnya sumber AC gitu. Sumber AC-nya 100 volt, misalnya berarti 100 volt. Nah, sejak sepeda pengetahuan saya, kalau si AC itu tetap arus arus ini kan, arus kayak PLN itu kan AC kan. Iya. Ah, itu kayak tegangannya itu tetap gitu, tegangannya tinggi. Makanya hati-hati ganti ke sentrum gitu. Beda kalau misalnya pakai baterai itu harus DC dia. Itu. Oke, oke, paham, paham. Nomor 6. Oke, sekarang hukum Ohm ya. Ini penerapan hukum Ohm. Hmm, ini aku bersihin dulu aja ya. Iya, Kak. 678 coba kerjain dulu. Kak, yang 6 itu 40 volt, bukan? Nomor 6, 6. 40 volt. 5 mili ampere, 20 mili ampere, 10. Hmm, ya benar, 40. Tujuh 0,5.
0,5. Iya, Kok 0,5? V sama dengan I dikali R kan? Ya, tapi kan ini ada kata kunci MA, berarti Oh, miliampere. MA. 500. Nah, benar. Nomor 8. Kak 8 itu pakai R total nggak? Sifat 8. Nomor 8. Oh, nomor 8. Resistor ini. Iya, dia karena dia R seri ya. Karena dia seri. Jadi kamu perlu buat dulu. Kalau R seri itu kan dia R totalnya berapa? Berarti ini pakai I total juga ya? Iya, di totalnya adalah V total per R total. I total itu yang 30 volt itu kan? Iya, D bukan Kak, 20 volt dan 10 volt. hmm, totalnya kan dikalikan 0, karena per 0,30, 3 per 50 kan 0,2. Dengan 0,2 kali 100. Ya, 20 dengan 10 benar. Benar sekali. Next nomor 9. 9 dan 10 ya.
Yang nomor 9 itu gimana ya, Kak? Oke, kita baca dulu soalnya. Yang diketahui apa aja di situ? Voltnya 6, Mm-mm. terus I-nya 0,5 ampere. Ya Kabelnya itu dipotong i jadi dua. satunya, Ya, itu i satunya. Berarti dengan demikian R-nya berapa kalau kamu cari R1? Berarti R-nya berapa ohm? Kalau ininya 6 volt dan ininya 0,5 ampere. Nah, setelah itu kan dua uh, belas rum- Kak, R-nya. uh, karena rumusnya nanti kan dia itu R sama dengan rho kali L per A. Nah, dia kan berbanding lurus nih dengan L. Jadi kalau dipotong jadi dua bagian kawatnya itu, berarti dia akan menjadi setengahnya. Jadi 1/R2 itu, misalnya kita panjang, jadi kan dia bagi dua tuh, maka masing-masing kawat itu akan menjadi 6 ohm kan, ya enggak? Ya, Masing-masing 6 ohm karena dia 12 ohm. Lalu hambatan pengganti susunan paralelnya gimana? Hambatan penggantinya, ya udah kalau kita susun paralel lagi bentuknya ada dua. Ini kawat yang udah dipotong tadi, kita bentuk dua lagi. Berarti R totalnya berapa kalau ini 6 ohm, ini 6 ohm. Berapa R totalnya? 3. Nah, 3 ohm. Nah, itu kan berarti R yang sekarang kan. Nah, R Ya, yang sekarang itu tetap memiliki dia volumenya tetap ya. Volume volume. volt. Tegangannya itu tetap ya voltnya itu tetap 6 volt. Berarti arusnya berapa kalau dia tegangannya 6 ohm? Hambatannya 6 ohm. 3 ohm, sorry. 2. Nah, berarti jawabnya 2 ampere. Paham ya? Paham, Kak. Soal selanjutnya jembatan Weston ya. Nomor 10. Itu nyari R totalnya dulu nggak, Kak? Karena jembatan Weston, ya kamu perlu deskripsikan dulu R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3-nya berapa, kemudian eh, kamu perlu buat jembatannya ya kan.
pada rangkaian Weston itu. Jadi misalnya arus yang melewati rangkaian mana gitu nol Weston. Iya, kayak gitu. Kalau R totalnya udah dapat, Emang arus totalnya berapa kamu dapat? 7,2. Hmm. Kayaknya jembatan Weston nggak pakai air total deh. Jadi ini misalnya kamu anggap yang mana? Yang kalau dia lewatin arusnya dia nol gitu misalnya, hambatannya nol. Pilih salah satu. Maka nanti kita buat dia jadi satu rangkaian. Misalnya di sini kita buat di sini dulu. Ada R1, R2, R3, R4, R5 gitu. Nah, ini yang 10 ohm ini R5. Misalnya ini R5. Berarti 10, anggap aja 10 ohm ini kalau ada yang apa melambat di sini kita abaikan harusnya. Maka dia jadinya bentuknya hanya berpola cuman dua ya. Bagian ini aja. Um, Segini. Nah, gitu doang. Nah, jadinya. Karena yang 10 ohmnya diabaikan. Yang penuh. Maka kan nanti dia berarti R1 sama R2 itu kan seri. Misalnya yang 3 sama 9 ini seri, 2 sama 6 ini seri. Setelah itu kamu cari berapakah satu per R-nya. enam itu yang mana, Kak? Oh, oh ya. Apa? Nggak jadi, Apa? Kak. Nggak jadi. Nggak jadi. Paham ya? Paham. Hmm.
Halo Kak, Ya, udah dapat? belum masih bingung. Yang seri kan yang ini, yang atas ini. 3 ohm sama 9 ohm kan seri kan nanti jadinya. Iya, Yang bawah serinya adalah 2 ohm dengan 6 ohm kan. iya. Ya udah tambahin dulu yang di atas sama yang bawah. Setelah itu kita paralelkan. Kan rangkanya kayak jadi gini bentuknya. Udah, 7,2. 7,2. Kan dia yang atas berapa? Seperdu Dua, 12 kan? 1/12. 1/2 ditambah. Oh, bawah 1/8. Heeh. Bentar, salah hitung. 4,8 bukan? Ya 4,8. Ya ingat ya jangan gegabah ya. Iya Kak. Oke, soal nomor 11 sekarang coba. Itu pakai loop ya Kak? Soal nomor 11. Mm-mm. Yang kan nomor 11 yang dicari R paralelnya dulu sama kayak tadi. Dia pakai loop juga sih karena dia pakai I-nya di situ ya. Oh, Ya benar. berarti yang di 2 ohm, 1 ohm, dan 1 ohm itu diseriin dulu. Ya, kita cari dulu yang rumus R serinya berapa, nanti di R paralelnya berapa. Itu caranya gimana Kak yang nomor 11? Nomor 11. Oke, yang ini 1 ohmnya disusun seri sama 1 ohm, ya kan? Yang paralel cuma 2 ohm nanti sama 2 ohm, kan gitu ya. Nah, berarti rumus serinya ini kan, karena kalau kita lihat di sini, ini 1 ohm sama 1 ohm ya. Disusun seri berarti R serinya adalah 1 ditambah 1 alias 2 ohm. Kalau yang ini R2-nya itu dia disusun secara paralel. Jadinya Kenapa paralel? 1/4 Ya? apa? Kenapa paralel?
Kenapa paralel? Kan bentuknya itu loh, ini kan beda sama ini. Itu beda kalau susun. Jadi kamu harus pandai membayangkan juga, Amel. Ini kalau dibayangkan kan beda nih bentuknya. Ini aja ada apa tawat beda gitu loh. Gak mungkin jadi semuanya seri. Paham ya? Ya, Kak. Nah, kemudian karena dia 2M sama 2 ohm, jadi kan sama dengan 1/2 R paralelnya sama dengan tambah 1/2. Jadinya 1 ohm. Nah, karena dia 1 ohm, otomatis nilai cari I-nya adalah cari I-nya adalah I per R tambah R. Karena R-nya nggak ada, hambatan dalam dari apa ininya ya, sumber listriknya itu nggak ada, berarti nol. Berarti ya otomatis ini dapatnya tinggal kita tambahkan aja R totalnya. R totalnya itu yaitu R seri tambah R paralel. Nah, nanti jadi seri semua dia. Maka dia jadinya 2 ohm ditambah 1 ohm sama dengan 3 ohm. Yang demikian, yang ininya 6 per 3 tambah hambatan dalamnya nggak ada ya, 0 ya. Berarti 6/3 alias 2 ampere. Oke, jawabannya. Oke.